Hai sahabat budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali di Kata Budaya Kata Siapa, siniar resminya Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Bersama saya Dini sebagai podcaster episode kali ini. Kali ini kita akan membahas satu kegiatan Direktorat Pelindungan Kebudayaan yang sudah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. Itu adalah pelibatan sekitar 50 mahasiswa dari multidisiplin untuk dalam satu kegiatan yang dilibatkan dalam upaya melestarikan warisan budaya Indonesia, yaitu kawasan Cagar Budaya Nasional Indonesia. Nah, hari ini ditemani oleh dua narasumber. Di ujung sebelah sana ada Mas Budi. Halo. Silakan Mas, boleh diperkenalkan nama, kemudian sebagai apa? Ya. Saya Budi, saya staf di Direktorat Pelindungan Kebudayaan, dan saya dipercaya untuk mengkoordinatori kegiatan sekolah lapangan Muara Jambi. Oke, ya jadi Mas Budi ini adalah salah satu tim pelaksana ya Mas dalam kegiatan sekolah lapangan pada bulan Juli yang lalu ya Mas ya? Tepatnya tanggal 18 sampai 31 Juli. Oke, 18 sampai 31 Juli, jadi kurang lebih sekitar 2 minggu. 14 hari. Oh iya, betul. 14 hari. Untuk di lapangannya. Oke. Karena pasca pra sekolah lapangan juga ada pembekalan kelas, pascanya juga ada penyusunan laporan dan pemaparan hasil. Oh oke, jadi pada saat di lapangan itu sekitar 14 hari, 14 hari. tapi itu continue gitu ya Mas. Betul. Ya. Oke. Nah, satu lagi narasumber kita yang cantik ini, ya usianya juga beda-beda tipis loh sama saya. Ada Kakak Dila ya, ada betul. Dila. Oke, silahkan diperkenalkan Dila. Ya, saya Dila dari Universitas Indonesia, salah satu peserta sekolah lapangan Muara Jambi 2022. Oke, ini adalah salah satu peserta dari 50 peserta ya, Iya, betul. Untuk mengikuti sekolah lapangan. Nah, kita akan tanya-tanya kepada Mas Budi dan Dila tentang kegiatan sekolah lapangan. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu ke Dila ya. Tadi jurusan arkeologi ya. Sebetulnya kenapa ya kok tertarik gitu untuk masuk ke jurusan arkeologi? Itu dulu pertanyaannya. Oke, karena yang pertama nih saya suka jalan-jalan sih sebenarnya. Kan arkeologi tuh jalan-jalan ke semua cagar budaya gitu kan, mempelajari cagar budaya juga. Dan kebetulan aku juga tertarik sama Hindu Budanya. Jadi alasan aku masuk arkeologi itu karena Hindu Budanya itu gitu, suka sejarah juga. Oh, jadi memang ketertarikan dengan sejarah, kemudian budaya, maka masuk ke Arkeologi. jurusan arkeologi. Oke. Nah, kemudian kemarin kenapa ikut? Maksudnya kenapa tertarik gitu untuk mengikuti kegiatan sekolah lapangan ini? Kalau itu tentunya nambah pengalaman aku juga kan, jadinya biar bisa belajar juga di sekolah lapangan itu kan, belajar ekskavasi, belajar tentang cagar budaya yang ada di Jambi juga gitu. Jadinya tertarik aja sih. Terus kebetulan dosen aku ngerekrut mahasiswanya 10 orang aja gitu, dan kebetulan aku daftar, terus alhamdulillah lolos, terus berangkat ke Jambi gitu. Oke, selama 2 minggu itu ya. Iya, betul. Tapi sebelumnya kan seperti yang dibilang Mas Budi tadi ya, ada kegiatan pra, kemudian kegiatan lapangan, lalu dilanjutkan dengan pascanya gitu ya. Iya. Oke, boleh cerita nggak Dila pengalaman selama mengikuti sekolah lapangan ini? Pengalamannya sangat seru banget karena itu pertama kalinya juga aku ekskavasi secara langsung gitu. Terus juga diajarin teknik-teknik ekskavasi yang benar, terus cara pemugaran yang benar seperti apa, terus juga ketemu teman-teman baru juga dari berbagai daerah. Terus juga Jambi tuh luar biasa banget sih, asik banget anak-anaknya gitu. Oke, selama 2 minggu itu ya. Bener. Oke, itu tadi pengalamannya Dila. Sekarang beralih ke Mas Budi, boleh ya Mas? Boleh cerita Mas, kegiatan sekolah lapangan itu sebetulnya kegiatan apa? Kemudian apa yang melatar belakangi kita nih Direktorat Pelindungan Kebudayaan sebagai penyelenggara gitu? Ya. Kalau semangatnya pasti tusi Direktorat Pelindungan Kebudayaan kan, tusi utamanya adalah pelestarian. Betul. Jadi kegiatan sekolah lapangan Muara Jambi itu kegiatan pelestarian kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi dengan melibatkan mahasiswa dan dosen pendamping untuk praktek kerja lapangan di bidang pelestarian cagar budaya gitu. Jadi semangatnya memang untuk pelestarian cagar budaya dengan pelibatan mahasiswa dan dosen pendamping begitu. Oke, ini kenapa Mas? Kenapa mahasiswa gitu yang dilibatkan?
Artinya bukan dari komunitas atau dari pelestari gitu. Sebenarnya semangat untuk pelestarian ini kan kegiatan Muara Jambi itu kan setahun ini ada kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi kan menjadi prioritas nasional untuk tahun ini, dan di sana ada banyak kegiatan. Direktorat Pelindungan sendiri punya beberapa kegiatan di sana. Nah, khusus untuk memang sekolah lapangan difokuskan ke mahasiswa universitas, pelibatannya memang di universitas begitu. Jadi mahasiswa-mahasiswa ini kan tadi tidak hanya dari satu perguruan tinggi ya, Betul. dan tidak hanya dari satu disiplin ilmu arkeologi, tapi ada beberapa disiplin ilmu yang ikut dilibatkan gitu ya. Nah, kalau boleh tahu kemarin prosesnya gimana sih Mas? Proses sampai dengan terkumpulnya 50 mahasiswa ini. Iya, jadi memang salah satu fokus kegiatan sekolah lapangan Muara Jambi kan memperkenalkan warisan budaya di bidang cagar budaya ke tidak hanya dosen arkeologi. Kalau seperti Mbak Dila kan sudah dekat lah dengan cagar budaya, candi, museum itu sudah dekat. Tapi kan program studi lain tidak tahu, mungkin hanya dengar dan tidak memahami apa itu cagar budaya, fungsi nilainya untuk apa. Nah, kita di kegiatan sekolah lapangan ini kita mencoba memperkenalkan itu. Jadi kita melibatkan program studi di luar program studi arkeologi. Oke. Jadi ada proses rekrutmen gitu ya? Betul. Kita untuk sekolah lapangan Muara Jambi tahun 2002 ini adalah kegiatan sekolah lapangan pertama. Jadi memang universitasnya itu kita tunjuk. Ya, kita tunjuk. Nah, untuk proses perekrutan pesertanya kita serahkan ke prodi. Proses seleksinya ada di program studi, gitu. Oke. Lalu ini kan kemarin di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi ya. Karena memang selain sekolah lapangan kemarin ada juga kegiatan ekspedisi Sungai Batanghari gitu ya. Nah, ini apakah nantinya akan tidak menutup kemungkinan nanti akan dilanjutkan gitu ke depan dengan di kawasan-kawasan cagar budaya yang lainnya? Memang diagendakan kegiatan sekolah lapangan ini agenda rutin Direktorat Pelindungan Kebudayaan, tentu dengan cagar budaya berbeda, tempat daerah berbeda, juga dengan mungkin jumlah peserta dan pelibatan program studi yang bertambah. Karena untuk kegiatan sekolah lapangan tahun 2002 ini itu melibatkan 5 universitas dan 8 program studi. Total ada 50 peserta, mahasiswa dan dosen pendamping. Gitu. Oh, jadi dosen pendamping ini sudah termasuk di 50 peserta. Betul. Itu ya. Oke, balik lagi ke Dila ya. Kemarin waktu di proses penyeleksian di kampus bagaimana? Itu kan diserahkan ke masing-masing kebijakan kampus ya. Studi. Kalau di UI sendiri ini dosen aku tuh kayak nyebar broadcast gitu, terus dia ngerekrut 10 orang, disuruh ngerekrut 10 orang, terus seleksinya itu pakai esai. Jadi suruh membuat esai alasan ingin mengikuti sekolah lapangan Muara Jambi 2022. Terus diambil 10 orang aja gitu. Dari berapa pelamar? Aduh, aku kurang tahu sih. Iya, karena nggak dikasih tahu yang itu siapa. Tapi memang di awal itu ada proses pembuatan esai terlebih dahulu gitu ya. Itu tentang kawasan cagar budaya Muara Jambinya atau bebas untuk topik atau tema esainya itu? Tentang alasan ingin sekali mengikuti kegiatan sekolah lapangan ini gitu. Jadi dilihat mungkin yang esainya menarik menurut dosennya. Ya, ambil 10 orang aja gitu sih. Jadi informasi itu dari dosen ya, dari broadcastnya itu ya. Tapi sebelumnya pernah mendengar nggak sekolah lapangan? Ini kan seperti ini ya Mas, seperti praktek kerja lapangan gitu ya Mas ya. Sebelumnya pernah mendengar? Belum. Ya, aku baru tahu ada sekolah lapangan ini pas kemarin aku ikut kegiatan itu gitu. Beberapa hari sebelumnya kan dosen aku kayak bilang nih ada kegiatan latihan eskavasi di Jambi gitu. Terus pas aku lihat kok tertarik, menarik juga, sambil belajar juga di luar kampus di Jambi gitu. Jadi ya aku ikut aja. Oke. Kalau di sana sendiri kegiatannya ngapain aja kalau Dila? Kegiatannya itu ada di 2 situs yang berbeda. Yang pertama itu situs Kuto Mahligai, yang kedua itu situs Gedong 1. Nah, selama 2 minggu ini, seminggu di
situs 1, seminggu lagi di situs 2. Nah terus kalau kegiatannya itu aku belajar eskavasi, terus juga belajar tata cara pemugaran yang benar seperti apa, terus diajarin teknik-teknik yang benar tuh kayak gimana gitu. Terus dapat informasi terbaru juga mengenai cagar budaya yang ada di sekitar Muara Jambi gitu sih. Oke, Mas Budi, kalau tadi kan disampaikan sebelum terjun ke lapangan itu ada seperti prakegiatannya gitu ya. Boleh diceritakan Mas pembekalan untuk teman-teman yang akan melakukan sekolah yang akan diterjunkan ke lokasi ini sebelumnya ngapain aja gitu? Iya. Untuk pembekalan ini memang karena peserta mahasiswa itu kan dari 5 prodi berbeda, ada dari arkeologi, ilmu sejarah, sejarah peradaban Islam, kemudian biologi dan desain produk. Nah, ini kan tentu bagi teman-teman arkeologi sudah terbiasa dengan cagar budaya, tapi kan bagi program studi lain kan mereka belum terbayang, belum desain produk, biologi itu kan sangat jauh dengan cagar budaya gitu ya, boleh kita bilang sangat jauh. Jadi mereka pun pasti tidak terbayang ini kegiatan sekolah lapangan mau ngapain di sana, apalagi 2 minggu gitu kan. Nah, kita perlu pembekalan itu agar kita punya punya bekal pemikiran yang sama apa yang akan kita lakukan di sana, sehingga mereka bisa mempersiapkan itu dengan baik sebelumnya. Jadi pembekalannya itu kita bikin kelas Zoom ada selama 2 hari full dari pagi sampai sore, itu dengan semua program studi. Jadi dari kita pihak penyelenggara itu menjelaskan tentang teknis kegiatan sekolah lapangan, kemudian masing-masing program studi menjelaskan, dosennya kita minta untuk menjelaskan tentang apa yang bisa dikontribusikan oleh program studi dalam kegiatan sekolah lapangan ini, begitu. Jadi semua mahasiswa akhirnya paham nantinya, program studi saya saat ikut di kegiatan sekolah lapangan yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya, apa yang bisa saya kontribusikan nih dari ilmu yang saya punya, begitu. Berarti bukan ini ya, bukan diartikan yang jurusan biologi ini nanti ngikut ekskavasi juga gitu, tapi dikaitkan dengan disiplin ilmu yang dia punya. Betul, seperti itu. Karena kegiatan sekolah lapangan itu, peserta itu memahami, jadi tidak kayak Mbak Dila ini, dia arkeologi tidak hanya tentang belajar ekskavasi dan pemugaran, tapi di sana juga dia melihat teman-teman biologi itu ngapain, dia ikut melihat, ikut praktek teman-teman geofisika ngapain gitu. Nah, itu yang kita coba berikan itu dalam kegiatan sekolah lapangan. Jadi memang untuk seminggu pertama kegiatan full soal pelestarian, jadi soal pemugaran dan ekskavasi. Itu semua peserta ikut di situ. Jadi program studi lain juga antusias itu, karena kan dia baru bersentuhan dengan candi gitu kan, pemugaran. Selama ini kan dia mungkin pergi ke candi yang udah dijadikan sebagai tempat wisata kunjungan gitu. Sekarang dia melihat candi yang baru dibuka, diekskavasi, masih belum tertata. Apa yang mau dilakukan nih? Kalau Dila kan udah paham apa yang harus dilakukan. Nah, kalau teman program studi lain kan belum paham. Nah, dia belajar itu, belajar ekskavasi, penanganan, kemudian pemugaran. Nah, itu di minggu pertama. Di minggu kedua, masing-masing program studi memberikan kontribusi sesuai ilmunya di cagar budaya. Jadi teman-teman biologi ngapain nih? Dia mendata vegetasi yang berada di kawasan. Kemudian ini vegetasi ini bagaimana dampak keberadaan vegetasi itu terhadap cagar budaya gitu. Teman-teman geofisika dia melakukan geolistrik yang dengan praktek itu kita bisa tahu di bawah tanah itu ada tinggalan atau enggak. Dengan praktek itu untuk disiplin ilmunya geofisika ya. Jadi yang menarik itu seperti saya banyak kan sejarah, kemudian kan bagaimana menarasikan temuan baru ini untuk bisa dinikmati secara narasi lengkap dan informatif oleh masyarakat luas. Teman-teman sejarah kan narasi sejarahnya gitu ya, seperti itu. Itu yang membuat kegiatan ini menarik dan hidup gitu lah. Jadi karena saya sendiri juga background pendidikan ilmu sosial gitu, saya menarik juga, nggak terbayang itu teman-teman saat teman-teman geolistrik melakukan praktek penyetruman kepada tanah,
hasilnya ada gambarnya. Oh iya. Iya, Oh, di dalam tanah ada gambar, ada tinggalan, dan itu bagi kita yang sejarah dan arkeologi kan Mes, sebelumnya ya. belum terbayang. Belum terbayang dan Hebat. oh begitu cara kerjanya Iya, gitu ya. begitu. Berarti ada next bisa nambah lagi disiplin ilmunya ya Mas? Ya misalnya fotografi gitu. Iya bisa, Iya kan? ya memang dari hasil diskusi dengan dosen-dosen pendamping itu mereka memang ya pertama mereka apresiatif karena ini kegiatan sangat menarik, apalagi 2 tahun ini kan pandemi ya, jadi teman-teman arkeologi sendiri untuk angkatannya Mbak Dila ini belum pernah praktek Iya. ke lapangan sama sekali, dan ini praktek pertama. Saya kira semua program studi juga seperti itu, belum ada yang praktek ke lapangan, dan ini kita memberikan fasilitasi untuk praktek ke lapangan di bidang pelestarian cagar budaya. Dan hasil diskusi itu memang ya ada masukan dari program studi yang terlibat itu untuk pelibatan lebih masif lagi program studi lain seperti geologi, ya bidang-bidang lain lah yang memang ya nantinya kegiatan pelestarian itu nggak hanya milik teman-teman arkeologi dan Iya, sejarah iya, gitu. betul. Dan ternyata itu memang saling berkaitan ya. Betul. Itu sebetulnya sasarannya apa sih Mas dari kegiatan ini untuk kegiatan ini? Iya, semangatnya yang pasti yang pertama memperkenalkan ya kawasan cagar budaya nasional Muara Jambi ke semua peserta gitu, memperkenalkan. Tapi yang paling penting bukan hanya memperkenalkan, tapi bagaimana peserta ini itu menjadi mengerti akan nilai-nilai pentingnya keberadaan cagar budaya, nilai-nilai historis apa yang penting yang memang punya nilai untuk kebangsaan, dan nantinya nilai itu, rasa itu bisa dia miliki untuk kedepannya, untuk dia terlibat aktif dalam proses pelestarian. Syukur-syukur bisa menyalurkan nilai itu ke lingkungannya, ke teman-teman kampusnya, karena dia seperti Gila kan arkeologi itu kan diwakili 10 peserta mahasiswa gitu. Nah, ini bagaimana harapannya sih itu tidak hanya berhenti di Dila, tapi dia bisa juga disampaikan ke teman-teman lain yang memang belum berkesempatan untuk mengikuti kegiatan ini begitu. Nah kalau dari Dila sendiri yang disampaikan oleh Mas Budi ini tercapai nggak? Tercapai sih, iya. Jadi kan di arkeologi ini ada mahasiswa baru. Nah jadi ilmu-ilmu yang aku dapetin sama teman-teman yang kemarin ikut sekolah lapangan dapetin ini tuh bisa kepake dan berguna untuk ngebantu adik-adik kita tuh untuk memperkenalkan bagaimana sih cara arkeologi berekskavasi, terus cara mereka menemukan temuan, tahapan apa yang harus dilakuin kayak gitu. Sampai ke pemugarannya ya. Kepake sih ilmunya. Begitu. Oke, terus ke depannya gimana? Kalau ada kegiatan ini lagi mau ikutan lagi? Kalau bisa sih mau ya. Boleh nggak sih ikut lagi? Tapi ngasih kesempatan sama yang lain ya. Karena kan peserta itu terbatas ya, Iya, jadi memang betul. sebaiknya memberikan kesempatan Pada yang lain, agar punya pengalaman yang sama seperti Dila gitu. Tapi itu kalau misalnya dikaitkan dengan disiplin ilmu kita masing-masing, itu ada ini nggak sih Mas? Ada pembatasan usia nggak? Misalnya untuk mahasiswa itu adalah mahasiswa yang sudah semester sekian atau sekian gitu. Nah, untuk itu kita kan memang saat berdiskusi dengan program studi untuk persiapan kegiatan ini, harapannya kita kegiatan ini tidak hanya soal kegiatan lapangan, tapi bagaimana kegiatan ini masuk ke sistem penilaian mahasiswa di kampusnya gitu kan. Nah, untuk bagaimana agar ini bisa masuk ke penilaian kampus bagi mahasiswa itu kita serahkan ke program studi. Dan yang cocok untuk mengikuti kegiatan ini semester berapa juga kita serahkan ke program studi. Jadi memang berbeda. Kemarin untuk arkeologi yang cocok itu memang semester 5 seperti Dila ini semester 5, tapi untuk teman-teman program studi lain semester lain, ada yang semester 7 gitu, ada yang semester 3 begitu. Oke, pengalamannya banyak dong ya. Yang paling berkesan apa pengalaman selama 2 minggu di lapangan? Kalau yang pra itu kan ini ya, pembekalan itu, ya pembekalan workshop gitu. Kalau yang selama di lapangan 2 minggu itu ada pengalaman yang spesial gitu nggak? Banyak banget sih. Salah satunya itu aku jadi bisa ngelihat
situs asli secara langsung, terus juga jadi amazed gitu loh, kayak kok situsnya terkubur tanah ya, gimana ya ceritanya gitu. Jadi kayak wah, berarti zaman dulu tuh manusianya tuh keren-keren juga ya, maksudnya ngebangun situs, terus ngebangun parit-parit gitu. Jadi terus parit-parit dan situs-situs itu tuh masih bisa kita lestarikan sampai sekarang gitu. Jadi kayak pengalamannya banyak banget sih gitu. Oke. Ke Mas Budi lagi ya. Mas ini kan menitik beratnya pada 2 lokasi tadi ya, disampaikan Kota Mahligai sama satu lagi Gedong 1. Oh, Gedong 1. Nah, itu ada alasan khusus nggak sih Mas kenapa di 2 situs itu gitu? Itu. Jadi memang kenapa pemilihan Kota Mahligai dan Gedong 1 ini memang hasil diskusi kita dengan BPCB Jambi. Gitu. Jadi memang kita sampaikan bahwa agar kegiatan pelestarian ini mencakup ekskavasi dan pemugaran. Jadi 2 situs ini mewakili itu. Untuk Kota Mahligai itu mewakili ekskavasi. Jadi benar-benar kita membuka tanah untuk melihat tinggalan di bawah. Kemudian di Gedong 1 itu pemugaran. Jadi saat ekskavasi sudah selesai, tahap selanjutnya adalah pemugaran. Bagaimana menyusun kembali puzzle-puzzle itu menjadi sebuah bangunan candi begitu kan, yang sesuai dengan sesuai dengan asli ya, mendekati asli gitu, seperti itu. Jadi pemilihannya seperti itu untuk mewakili ekskavasi dan pemugaran begitu. Dan itu peserta dilibatkan semua itu? Iya. Betul. Oh, langsung jadi diterjunkan kita, langsung itu ya? Karena jadi peserta ini di sana itu dibagi 2 kelompok. Iya. Satu kelompok di Kota Mahligai seminggu pertama belajar ekskavasi, dan kelompok 1 di Gedong 1 belajar pemugaran. Di dalam kelompok itu dibagi kelompok kecil lagi. Jadi satu kelompok mungkin 4-5 peserta yang didampingi oleh mentor. Kita dibantu jadi ada mentornya iya, ya, mentor lapangan pendampingan gitu. ya. Itu dari teman-teman BPJB Jambi yang memang yang mengerti tentang kawasan gitu kan. Jadi yang mendampingi selama proses itu. Ya, di minggu kedua kita switch. Kita switch. Jadi semua merasakan itu. Merasakan di 2 lokasi iya, itu betul. gitu ya. Oke. Kalau Mas Budi sendiri gimana Mas kemarin pengalamannya 2 minggu menangani sekolah lapangan? Kan ini baru ya? Baru pertama ini, dan baru ini ya pengalaman pertama juga menyiapkan sebuah kegiatan sekolah lapangan yang benar-benar dari awal sampai akhir gitu sampai ya. Selesai ya. Sampai selesai, dibantu terutama ya tentu dibantu teman-teman di Direktorat Pelindungan Kebudayaan sama teman-teman BPJB Jambi. Seru, menyenangkan, dan alhamdulillah bisa berjalan lancar sampai selesai gitu. Iya. Ya lancar sih kemarin ya. Apalagi itu kemarin berbarengan itu juga dengan kegiatan ekspedisi Sungai Batanghari. Iya. Itu juga sama pelibatan anak-anak muda kan ya, untuk menyusuri Sungai Batanghari, kemudian melakukan pendataan, inventarisasi cagar budaya, OPK gitu. Jadi ini begitu ekspedisi selesai, lanjut dengan sekolah lapangan ya. Jadi kita memang sempat dipertemukan di kegiatan waktu di Muara Jambi dengan juga pembukaan dan penutupan berbarengan. Jadi kita ada kegiatan lepas sambut ya. Jadi penutupan kegiatan ekspedisi Batanghari, pembukaan kegiatan sekolah lapangan, dan di situ peserta ekspedisi dan peserta sekolah lapangan bertemu gitu. Wow, seru ya. Iya. Bulan Juli kemarin. Betul. Iya. Kalau gitu kemarin kan di KCBN Muara Jambi. Betul. Ya. Pemilihan lokasi di sana itu karena ada kegiatan kita di Muara Jambi, atau ya itu tadi ya karena prioritas Muara Jambi dan masuk karena memang kegiatan untuk prioritas. Tahun ini kan kawasan cagar budaya nasional Muara Jambi kan masuk dalam prioritas Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan memang di sana ada banyak pekerjaan, ada banyak kegiatan, dan sekolah lapangan menjadi salah satu bagian itu gitu, di kawasan Muara Jambi. Udah ada bocoran Mas tahun depan mau ke mana lagi nih sekolah lapangan? Nah itu, kalau agenda akan ada sekolah lapangan tahun 2023 itu memang ada gitu, direncanakan ada. Untuk lokasinya saya sendiri belum tahu. Belum tahu ada, ya, belum ada informasi. Ya makanya selalu update terus nih di media sosial Lindungi Budaya supaya tahu ya update informasi tentang salah satunya kegiatan sekolah lapangan gitu. Apakah nanti di KCBN yang lain kan ya gitu.
Terakhir ya, buat Dila, harapannya apa sih untuk tadi kan diceritakan ya, sekolah lapangan tuh memberikan kesan yang positif lah gitu buat Dila gitu. Punya harapan apa sih buat kegiatan ini ke depannya gitu? Bagian mana nih yang mesti diperbaiki gitu, atau bagian mana nih yang mesti upgrade dikit lah gitu untuk ke depannya? Harapan aku sih semoga kegiatan ini terus ada ya setiap tahunnya, karena ini berguna banget gitu, apalagi buat mahasiswa-mahasiswa arkeologi juga, terus mahasiswa disiplin lain. Semoga tetap ada setiap tahunnya, terus juga ya boleh ikut lagi gitu. Iya, semoga boleh ikut lagi. Diperbolehkan ikut lagi, atau barangkali jadi panitia mungkin. Iya, gitu aja sih. Oke. Terakhir Mas Budi, boleh minta satu kutipan lah gitu, atau quotes nih buat teman-teman di luar sana, buat teman-teman, buat sahabat budaya terutama. Seperti kegiatan sekolah lapangan ini kan salah satu upaya kita ya untuk melibatkan generasi muda gitu, agar memiliki kesadaran bahwa yang namanya pelestarian warisan budaya itu penting gitu. Warisan cagar budaya, apakah itu benda, bangunan, situs, kawasan, atau struktur cagar budaya dan OPK-nya gitu. Boleh minta satu pesan gak nih Mas nih buat sahabat budaya semua gitu? Ya, sebenarnya kebudayaan itu kan cerminan bangsa gitu ya. Jadi sudah sepatutnya itu kita jaga gitu kan, dan sudah sepatutnya pula generasi muda itu mengerti tentang budayanya. Yang diharapkan tidak hanya mengerti tapi memahami juga nilai-nilai budayanya itu, untuk selanjutnya agar nilai itu tetap lestari sampai ya selamanya, seperti itu. Cukup Mas? Atau ada lagi? Nggak apa-apa yang banyak Mas. Oke, kalau Dila gimana Dila? Ada pesan khusus nggak nih buat sahabat budaya atau calon-calon peserta sekolah lapangan di kemarin tuh kan dari beberapa universitas ya. Jadi tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan perguruan tinggi yang akan dilibatkan gitu ya. Ayo dong Dila, minta satu quotes atau satu kutipan deh buat sahabat budaya. Cintai dan lindungi budaya sendiri, karena itu bagian dari kita semua. Udah? Satu kalimat tapi ini ya, universal sekali gitu. Oke, ada yang mau disampaikan lagi nggak? Cukup, Dila cukup? Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Gitu, sahabat budaya sekalian semuanya, itu tadi obrolan singkat Kata Budaya Kata Siapa KBKS bersama Dila peserta sekolah lapangan. Kemudian Mas Budi ini adalah salah satu tim pelaksana sekolah lapangan yang dilaksanakan Direktorat Pelindungan Kebudayaan pada tanggal 18 sampai 31 Juli kemarin gitu. Demikian ya obrolan kita di episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu ikuti media sosial Lindungi Budaya, Instagram dan Facebook, kemudian Twitter dan YouTube di Pelindungan Kebudayaan. Kita akan ketemu lagi di episode-episode yang lainnya. Mau ucap kesan selamat perpisahan hari? Dadah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.